Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Kali ini saya akan membahas tentang RUPS perusahaan atau rapat umum pemegang saham suatu PT. Pertanyaannya begini, terkait penjelasan wilayah kerja notaris dalam hal RUPS, saya sering dapat akta perusahaan yang dimana akta pendiriannya dibuat di provinsi lain, tapi pada saat dilakukan RUPS dibuat oleh notaris dari provinsi yang berbeda. Itu bagaimana ya? Oke, jadi di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PT itu disebutkan bahwa wilayah kerja atau wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Artinya bahwa notaris itu berwenang untuk membuat akta sepanjang perbuatan hukum tersebut dilakukan masih di dalam wilayah kerjanya atau yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan. Contohnya seorang notaris yang kedudukan kerjanya itu di Surabaya, dia juga bisa membuat akta di Kediri atau di Madiun atau di Malang, Jember dan lain sebagainya gitu ya, yang masih berada di dalam satu wilayah Jawa Timur atau dalam satu provinsi Jawa Timur. Karena daerah-daerah tersebut itu masih masuk di dalam wilayah kerjanya kayak gitu ya. Tetapi dia tidak berhak untuk membuat akta di Solo atau di Semarang. Nah, yang dimaksud dengan membuat akta di sini adalah dia hadir di hadapan para penghadap atau subjek dari perjanjian atau subjek dalam RUPS dalam hal ini ya, membacakan dan kemudian menandatangani akta tersebut, dan bukan tentang akta jual beli gitu ya, karena akta jual beli tanah atau akta jual beli rumah itu dilakukan oleh seorang pejabat pembuat akta tanah di wilayah kerja yang memang sudah ditentukan. Jadi tidak bekerja di dalam provinsi begitu ya, tapi di dalam wilayah kerja yang sudah ditentukan di dalam undang-undang. Sekarang kembali ke pertanyaan semula gitu ya, bagaimana jika akta RUPS yang ditandatangani itu ditandatangani di hadapan notaris yang berkedudukan di provinsi X, padahal pembuatan aktanya atau akta pendiriannya itu dibuat di notaris provinsi Y. Nah, seperti pada konsep pembuatan perjanjian pada umumnya gitu ya, asalkan pada saat pembuatan akta pendirian PT ataupun pada saat akta PT tersebut itu dilakukan oleh para pendiri yang hadir dan menandatangani akta tersebut di hadapan notaris Y, serta dalam para penghadap tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka akta pendirian tersebut sah dan juga diperbolehkan. Nah, pasal 39 Undang-Undang Jabatan Notaris itu menyebutkan bahwa penghadap harus memenuhi syarat paling rendah berumur 18 tahun atau minimal gitu ya, berumur 18 tahun atau yang sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Penghadap juga harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 orang saksi pengenal yang berumur paling rendah gitu ya, minimal tuh umur 18 tahun atau yang sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 penghadap lainnya. Dan pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu dinyatakan secara tegas di dalam akta. Nah, dalam hal misalnya akan dilakukan RUPS begitu ya, atau rapat umum pemegang saham yang mengubah anggaran dasar atau susunan direksi dan komisaris maupun struktur pemegang saham PT yang berkedudukan di provinsi X tersebut, maka pelaksanaannya itu tidak masalah untuk dilakukan oleh notaris di provinsi Y, karena memang pelaksanaan RUPS-nya dilaksanakan atau memang benar gitu ya, RUPS-nya itu memang dibuat di provinsi Y. Nah, hal tersebut dapat dilakukan asalkan memenuhi ketentuan dalam pasal 76 ayat 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu ya. Undang-Undang PT pasal 76 ayat 4 itu menyatakan bahwa seluruh pemegang saham hadir dan atau diwakili dan agenda RUPS-nya itu sesuai dengan undangan rapat. Dalam hal ada pemegang saham yang tidak hadir dan atau diwakili gitu ya, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang PT, yaitu harus di tempat kedudukan PT tersebut. Untuk jelasnya, pasal 76 Undang-Undang Perseroan Terbatas itu mengatur bahwa RUPS atau rapat umum pemegang saham diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan ini melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan di dalam anggaran dasar. Jadi ayat 1 dari pasal 76 ini menyatakan bahwa RUPS itu diadakan di tempat kedudukan PT tersebut gitu ya. Jadi kalau tadi di provinsi X dibuatnya PT tersebut, ya berarti RUPS itu diadakan di tempat X, di provinsi X begitu.
Nah, yang kedua, RUPS perseroan terbuka itu dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham perseroan dicatatkan. Ini khusus untuk perusahaan terbuka gitu ya, TBK. Yang ketiga, tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Jadi tempat RUPS itu tidak ditentukan lebih khusus gitu ya, tetapi dia sudah menyatakan atau sudah mengatur di dalam undang-undang di dalam pasal 76 ayat 3 bahwa tempat RUPS itu harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ayat yang keempat itu dikatakan bahwa jika dalam RUPS hadir dan atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham itu menyetujui diadakan RUPS dengan agenda tertentu, maka RUPS dapat digunakan atau dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi artinya bahwa RUPS itu bisa diadakan di tempat dimanapun asalkan semua pemegang saham setuju dan seluruh pemegang saham hadir, begitu ya. Tetapi harus atau terbatas pada wilayah negara Republik Indonesia. Jadi dimanapun provinsinya, dimanapun tempatnya tidak dipermasalahkan begitu ya. Asalkan semua pemegang saham setuju dan semua pemegang saham harus hadir atau setidaknya diwakili. Nah, ayat 5 pasal 76 itu diatur bahwa RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 itu dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Sehingga kesimpulannya RUPS atau rapat umum pemegang saham sebuah PT, sebuah perseroan terbatas itu dapat dilaksanakan dimanapun di seluruh provinsi ataupun di seluruh wilayah Republik Indonesia di luar tempat pendirian akta tersebut atau di luar tempat dari kedudukan dari PT tersebut gitu ya. Apabila memenuhi pasal 76 ayat 4 dan ayat 5. Artinya bahwa seluruh pemegang saham ini menyetujui dan kemudian hadir begitu ya. Nah, hadir ini bisa juga diwakili oleh pemegang saham tertentu gitu ya. Jadi contohnya ada pemegang saham yang di luar negeri tidak bisa hadir di wilayah Republik Indonesia, maka dia memberikan surat kuasa begitu ya. Untuk kemudian pemegang saham lainnya ini bisa turut hadir atau orang lain atau pengacara itu bisa turut hadir di dalam rapat umum pemegang saham. Nah, syarat yang berikutnya yang juga tidak kalah penting gitu ya, yang cukup penting itu adalah di ayat 4 bahwa mengambil keputusan untuk RUPS di wilayah negara Republik Indonesia atau di seluruh tempat wilayah Republik Indonesia, tidak harus di salah satu tempat. Itu bisa dilakukan apabila memang keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat, artinya bahwa tidak ada yang keberatan. Oke, demikian penjelasan di video kali ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta bagikan video ini kepada kenalan kalian yang sedang membutuhkan video atau penjelasan yang saya jelaskan barusan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.